Puji Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, pemuda remaja, sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Malam hari ini kita berjumpa kembali lewat Gema Rohani yang diadakan di pertengahan minggu. Satu hal yang kita percaya, dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, kondisi apapun, kita punya Tuhan yang tidak pernah terbatas. Amin saudara, mari siapkan hatimu yang terbaik bagi Tuhan. Sebab kita percaya saat kita mempersiapkan hati kita, fokus kita, pikiran kita, Dia Roh Kudus yang akan bekerja, menjamah setiap hati kita, memulihkan setiap luka kita, dan menyembuhkan setiap penyakit kita. Puji Tuhan, tundukkan kepalamu. Kita mau berdoa, kami berseru kepadamu Tuhan, sebab kami percaya kami ada karena anugerah-Mu. Kami ada malam hari ini Tuhan, lewat ibadah pertengahan minggu, lewat Gema Rohani kami. Kami tahu Roh-Mu bekerja melawat setiap kami yang menyaksikan live streaming malam hari ini. Urapan Allah turun dari kami yang ada di tempat ini sampai kepada sidang jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap lebih dalam hadirat-Mu. Terpujilah Kau Tuhan, Kau Allah penolong yang setia bagi kami. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, aku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sama-sama dengan iman kita mau katakan pujian ini dari awal. Haleluya Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu
setiap hati kami Tuhan. Sanggup pulihkan hidupku, Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang berserah. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Sebab Kau penolong kami, Kau penolong yang setia. Glory bagi nama-Mu, glory bagi-Mu Tuhan, Allah pembelaku, Allah kekuatanku. Hosana bagi-Mu di tempat maha tinggi, Allah perisaiku, Allah gunung batuku. Kau kota bentengku, Kau tabut keselamatanku. Gadamu tongkatmu yang melindungi kami. Kami berseru kepadamu, Allah yang ajaib. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Bapa. Biar Kau mendengar setiap seruan kami, mata-Mu memandang setiap ungkapan hati kami. Karena hati kami bermazmur bagi-Mu, sebab Kau Allah yang hidup bagi kami, Kau Allah yang hidup bagi kami. Kami percaya Tuhan, jamahan-Mu mengalir dari tempat ini sampai kepada jemaat-Mu. Roh Kudus, hadirat-Mu memuaskan kami, hadirat-Mu kepuasan kami. Biar kami tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan, biar kami menikmati suasana surga-Mu di tempat ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir melawat setiap kami umat-Mu Tuhan. Ajar kami tetap berseru kepadamu, ajar kami tetap berserah kepadamu Bapa. Di setiap pergumulan persoalan kami mau tetap berseru kepadamu. Berseru dan memanggil nama-Nya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya saudara, percaya Yesus tak jauh. Oh, amin Jesus. Dia hanya sejauh doa. Yes, sama-sama katakan dengan imanmu. Berseru dan memanggil, glory bagi nama-Mu. Berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya
percaya Tuhan, hadirat-Mu ada di tempat ini. Bahkan hadirat-Mu yang tanpa batas melawat setiap sidang jemaat-Mu yang menyaksikan live streaming malam hari ini. Kami tahu Roh-Mu tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Saat kami membuka hati kami percaya Roh yang hidup itu akan bertahta di atas pujian penyembahan kami. Setiap kami yang menyaksikan live streaming malam hari ini, pengurapan, otoritas, keberkatan, perkenanan Allah menjadi milik bagian kami semua. Diberkatilah setiap kami lewat puji-pujian penyembahan kami. Amin. Kami sudah melakukan bagian kami, Abah. Sekarang lakukan bagian-Mu lewat firman-Mu. Berbicara lewat hamba-Mu. Ajar kami, tegur kami, didik kami, agar di penghujung zaman ini kami tetap kuat. Kami tetap mengandalkan Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Kami mau siap mendengarkan firman-Mu. Berikan hati, berikan telinga, berikan fokus kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Selamat malam. Selamat kita boleh berjumpa dalam acara Gema Rohani malam hari ini yang selalu diadakan di malam Kamis. Saya menyapa saudara yang ada di rumah. Shalom, saudara jemaat GBI Efrata Luwuk. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 119 ayat 89 sampai 96, dan saya beri judul khotbah malam hari ini, Allah yang setia. Kitab Mazmur 119 ayat 89 sampai 96 berbunyi demikian. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan, Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Menurut hukum-hukum-Mu semuanya itu ada sekarang, sebab segala sesuatu melayani Engkau. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Aku kepunyaan-Mu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku, tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatan-Mu. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintah-Mu luas sekali. Saudaraku, dalam kitab Mazmur 119 mengungkapkan betapa Allah itu sangat setia. Ia Allah yang sempurna, bahkan Ia Allah yang luar biasa perkasa. Di dalam ayat 90 terungkap suatu kebenaran yang dinyatakan, yaitu kesetiaan Tuhan berlaku turun-temurun. Artinya kesetiaannya dari generasi ke generasi, saudaraku. Sebagaimana kita melihat setiap pagi, saudaraku, kita melihat matahari yang terbit itu merupakan kasih setia Tuhan. Apalagi kasih setianya bagi kehidupan kita orang yang percaya. Mari kita lihat bagaimana kebenaran ini digenapi dalam kehidupan orang percaya. Hal yang pertama, Dia Allah yang setia memelihara kita dalam segala situasi keadaan apapun. Allah setia memelihara kita dalam segala situasi keadaan apapun. Artinya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah tetap setia memelihara kita. Ketika kita dalam keadaan yang baik, saudaraku, bahkan ketika kita dalam keadaan yang tidak baik. Bukti kasih setia Tuhan teruji ketika kita mengalami berbagai-bagai tekanan dan pencobaan. Dia Allah yang setia. Perhatikan saudara, kesetiaan seseorang akan diuji ketika orang itu diberkati, dia akan tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi ketika kita tidak diberkati, maka orang-orang akan menjauh dari kehidupan kita. Berbeda dengan
Allah kita. Berbeda dengan Yesus, ia Allah yang setia. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, Allah setia memelihara kita sekalipun kita dalam pencobaan, tekanan, masalah. Sebab apa? Yang kita alami, dikatakan firman Tuhan jelas hanya pencobaan-pencobaan biasa. Dan kalaupun kita ada di dalam tekanan, Dia yang memberikan jalan keluar yang pasti. Oleh sebab itu, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Ada banyak orang berkata, ketika mereka dalam tekanan, mereka bingung dan mempertanyakan Tuhan di mana? Where is God? Ini yang terjadi ketika mereka hanya cenderung melihat masalah dan persoalan. Mereka tidak melihat Allah yang besar sedang memelihara mereka. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang ada, sekalipun kita ada di rumah masing-masing, tangkap setiap pesan firman Tuhan malam hari ini. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang, pencobaan boleh datang, saudaraku. Tetapi kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Katakan amin, saudaraku. Jelas di dalam Mazmur 119 ayat 90, kesetiaan Tuhan turun-temurun. Tuhan memelihara dari generasi yang lalu, generasi sekarang, dan generasi akan datang. Turun-temurun. Saudara tidak perlu ragu akan masa depan hari esok. Anak cucumu akan perkasa di bumi, akan diberkati oleh Tuhan. Itu janji firman Tuhan untuk setiap kita yang percaya. Hal yang berikut, hal yang kedua, Allah setia membuat kita semakin percaya. Allah setia membuat iman kita bangkit, meningkat, next level. Saudaraku, di dalam 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara, Allah setia bertujuan untuk supaya kita semakin percaya, iman kita dibangkitkan. Bagaimana ketika kita dalam masalah tekanan dan kita melihat kedahsyatan Tuhan, maka kita akan semakin percaya kepada Yesus. Amin. Itulah tujuan Allah mengizinkan segala persoalan datang dalam kehidupan kita, untuk membuat iman percaya kita semakin naik dan tidak turun. Saudaraku, dikatakan dalam ayat 13 tadi, bahkan ketika kita tidak setia, Dia Allah yang tetap setia. Mungkin saudara boleh lalai waktu-waktu dengan Tuhan, tetapi ingat baik, ketika engkau tidur, engkau jalan, engkau bangun, engkau beraktivitas, Allah sedang memberkati engkau. Allah tetap menyertai engkau. Ia tetap memelihara engkau, supaya engkau semakin percaya, imanmu semakin dibangkitkan. Bagaimana dengan kekristenan yang tidak menikmati janji Tuhan? Bagaimana dengan orang percaya yang berkata, mereka orang percaya kepada Tuhan tapi tidak menikmati janji Tuhan? Diakibatkan karena mereka tidak percaya atau ragu. Sehingga mereka tidak menikmati kedahsyatan Tuhan. Mereka tidak melihat mujizat Tuhan karena yang mereka lihat adalah masalah persoalan.
Oleh sebab itu, saudaraku, kita harus paham, kita harus mengerti. Allah tidak ingin kita ragu akan kesetiaannya. Ketika engkau tidak percaya kepada Tuhan, maka engkau sedang melukai hati Tuhan. Ibrani 11 ayatnya yang ke-6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudaraku, tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Hal yang berikut, saudara, Allah setia untuk memberi kita rasa aman. Ketika Allah setia memelihara engkau, engkau merasa tenang, saudaraku. Orang-orang hebat, orang-orang kuat, mereka memiliki pengawal pribadi, mereka memiliki bodyguard, mereka memiliki security dengan perlengkapan yang luar biasa. Hanya untuk mereka merasa aman, supaya ada rasa nyaman ketika mereka beraktivitas. Tetapi kita orang yang percaya kepada Tuhan, malam hari ini saya mau katakan, kita tidak butuh security, kita tidak butuh bodyguard, kita mungkin tidak mampu membayar orang-orang untuk menjaga kita. Kita hanya butuh pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Sebab apa? Tangannya yang perkasa akan terus melindungi engkau, memberikan rasa nyaman, rasa aman, saudaraku. Ketika engkau merasa aman, ketika engkau pulang dari bekerja dan melakukan aktivitas, saudara akan tidur dengan nyenyak, bangun pada esok hari dan memberikan syukur kepada Tuhan. Itu karena engkau percaya Dia Allah yang setia. Saudaraku, mengapa kita harus percaya Dia Allah yang setia? Dan karena di dalam kitab Mazmur 121, perhatikan ayat 4 dan 5. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Saudara, Dia penjaga yang tidak terlelap. Dia tetap memelihara kita. Dia tetap menjaga kita. Berharap kepada manusia penjagaan seketat apapun, kalau itu masih manusia yang menjaga, satu saat mereka lelah. Tetapi penjagaan Tuhan tidak pernah terlelap, Dia tidak pernah tertidur. Karena Allah yang menjaga kita, oleh sebab itu kita merasa aman. Amin. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ketiga, tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Bahkan tangannya yang perkasa itu memelihara kita dari hal yang jahat. Ia sanggup, Ia mampu, saudaraku. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak percaya, untuk kita merasa takut lagi. Tidak ada alasan, karena Ia adalah penjaga yang tidak pernah terlelap. Bahkan Ia memelihara kita terhadap yang jahat. Situasi sedang tidak aman hari-hari ini karena COVID-19. Virus terus bermutasi, tapi ingat saudaraku, pemeliharaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Jangan takut, jangan ragu, karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Inilah kekristenan, saudaraku. Allah tetap memelihara engkau. Hal yang terakhir, Allah setia mengampuni saya dan saudara. Saudaraku, Allah setia tidak sekedar memberikan kita rasa aman. Allah setia tidak sekedar memberikan kita pemeliharaan yang luar biasa. Tidak sekedar supaya kita tetap percaya kepada Dia, supaya iman kita naik dan tidak turun, saudaraku. Tetapi Ia Allah yang setia untuk mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Hanya ada satu nama yang memberikan kita jaminan keselamatan, kehidupan yang kekal, bahkan mengampuni setiap pelanggaran dan dosa kita. Dosa semerah kermisi akan diputihkan seperti bulu domba. Itu janji firman Tuhan. Perhatikan dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudaraku, kita diampuni karena Allah itu sendiri. Sebab Ia adalah Allah yang setia. Ia adalah Allah yang Maha Pengampun. Mazmur 103 ayat 9 sampai 14. Ia tidak selalu menuntut dan tidak lama-lamanya Ia mendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti bapa yang sayang anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Saudaraku, betapa luar biasanya Allah kita. Dia Allah yang setia mengampuni setiap pelanggaran dan dosa kita. Apapun keadaanmu sekarang, saudaraku, engkau harus tetap percaya kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang setia. Saudara yang ada dalam persoalan, pencobaan, engkau yang sedang berada di dalam tekanan hari-hari ini, ingat Dia adalah Allah yang setia. Engkau yang sedang tidak merasa nyaman, tidak merasa aman, engkau yang mengalami ketakutan yang luar biasa, bahkan engkau yang mulai kurang percaya kepada Tuhan, engkau yang sedang terhimpit dengan dosa dan pelanggaran, Dia Allah yang tetap setia. Ia mengenal kita, jemaat GBI Frata, pribadi lepas pribadi. Puji nama Tuhan, inilah kebenaran firman-Nya yang saya dapat bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, diberkatilah kita yang mendengarkan bahkan melakukan firman Tuhan. Kita akan menutup rangkaian ibadah Gema Rohani di pertengahan minggu malam hari ini. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan Yesus. Daripada Tuhan, kami mengucap syukur malam hari ini ya Bapa, sebab Engkau Allah yang luar biasa yang mulai memimpin acara malam hari ini. Kami percaya setiap jemaat Tuhan, siapapun yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, yang mengikuti dan melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, diberkati oleh Engkau. Terpuji akan nama-Mu, berkati kami semuanya ya Bapa. Dan biarlah acara malam hari ini kami tutup di dalam nama Tuhan yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembalikan kami berjumpa di waktu yang mendatang dalam acara yang sama. Berkati jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, apapun yang mereka kerjakan sepanjang
minggu yang berjalan ini tetap diberkati oleh Tuhan. Yang sakit dipulihkan, yang dalam masalah tekanan, masalah persoalan diberikan jalan keluar. Dan kami percaya tangan Tuhan tetap menolong dan memberkati. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Amin.